Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang permasalahan penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu permasalahan penduduk Indonesia, kedua, dampak permasalahan penduduk Indonesia terhadap pembangunan. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah sekelompok manusia dalam jumlah yang besar yang menempati suatu wilayah atau negara tertentu. Penduduk yang besar merupakan potensi bagi suatu negara, namun jika tidak diimbangi dengan kualitas yang baik akan menimbulkan berbagai permasalahan. Indonesia sendiri memiliki penduduk yang besar, namun saat ini belum diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik, dan akibatnya muncul berbagai permasalahan yang kompleks. Kompleks itu artinya rumit. Berikut merupakan permasalahan penduduk di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2000 berkisar 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2017 meningkat mencapai 272,5 jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan daerah juga tidak merata. Misalnya yaitu penduduk yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Papua. Hampir separuh dari penduduk Indonesia bertempat di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Papua hanya mencapai 3,6 juta jiwa. Hal tersebut menyebabkan pembangunan di Pulau Jawa lebih intensif daripada di Pulau Papua. Yang permasalahan yang ketiga yaitu kualitas penduduk yang rendah. Kualitas penduduk adalah tingkat kemampuan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia yang pertama masalah pendidikan, di mana pendidikan merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia dari suatu negara. Yang kedua, masalah kesehatan. Permasalahan ini jelas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, angka kematian anak ataupun ibu yang melahirkan, ketercukupan gizi, serta usia harapan hidup. Tingkat kesehatan di Indonesia juga masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar, kurangnya fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis yang masih kurang. Faktor yang ketiga yaitu tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat kita ketahui dari pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap orang dalam satu tahun. Lalu, apa saja dampak permasalahan penduduk Indonesia terhadap pembangunan? Yang pertama, yaitu dampak dari permasalahan kuantitas penduduk. Kedua, dampak dari permasalahan kualitas penduduk. Dampak dari permasalahan kuantitas penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menimbulkan dampak antara lain pengangguran, kriminalitas, dan persaingan kerja yang semakin meningkat. Dan usaha untuk menanggulangi dampak tersebut antara lain program keluarga berencana, kemudian menetapkan undang-undang perkawinan atau batas usia perkawinan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan penduduk memiliki kesamaan dengan permasalahan yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah penduduk. Kemudian usaha yang dapat kita laksanakan yaitu
menetapkan wajib belajar 12 tahun. Kemudian pelayanan kesehatan seperti program keluarga berencana. Ketiga, persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat berdampak pada turunnya stabilitas keamanan, lingkungan yang tidak sehat, kemudian timbulnya permukiman yang kumuh. Dan usaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya melaksanakan program transmigrasi atau perpindahan dari satu pulau ke pulau yang lain, kemudian pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, serta meningkatkan sarana dan prasarana sosial dalam masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil. Sedangkan dampak dari permasalahan kualitas penduduk, yang pertama yaitu masalah pendidikan. Pendidikan merupakan ukuran tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia dari suatu negara, dan rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada kemampuan penduduk dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan usaha untuk menanggulanginya yaitu dengan wajib belajar 12 tahun, beasiswa-siswa berprestasi dan kurang mampu, dan mendirikan lembaga pendidikan gratis. Yang kedua yaitu masalah kesehatan. Tingkat kesehatan yang rendah juga dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut berpengaruh pada pola pikir, kreativitas, serta tingkat menangkap pelajaran di sekolah. Permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan melaksanakan program kesehatan, misalnya seperti posyandu, puskesmas melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, mendistribusikan obat-obatan hingga ke pelosok daerah, kemudian mengirim tenaga medis hingga ke pelosok, dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, masalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap orang dalam satu tahun. Nah, pendapatan per kapita yang rendah juga akan berdampak pada sulitnya penerapan pembangunan yang akan dilakukan ke pelosok daerah. Usaha untuk menanggulanginya yaitu subsidi program sosial, meningkatkan upah kepada buruh, bantuan modal kepada pengusaha kecil, dan memberikan fasilitas yang baik. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Jika kalian sudah jelas dan sudah menonton video ini, silakan dikerjakan tugasnya yaitu soal pilihan ganda halaman 40, kerjakan di LKS, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah. Baik, Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.